Halo semuanya, selamat datang di podcast baru kita. Ini pertama kali kita ya. Gila, cakep juga ya ruangannya ya. Bener. Gila. Ini kalau gue kerja kayak begini sih, mungkin gue nggak akan pulang ya. Gue nggak akan pulang. Passion is apa? Job is your passion, right? Passion, Betul. karena apalagi gitu kalau misalkan udah passion, buat apa di rumah? Hobi, buat apa gitu hobi? Kan passion gue udah kerja gitu. Nah, tapi hobi tuh butuh tau. Oke, hobi butuh. Tapi kalau hobi lu udah kerja, kalau gue bangun tidur itu udah mikir kerja. Mau tidur gue mikir kerja. Enggak sih, gue gak kerja semaniak itu gue kebawa mimpi. Oh, gue gak semaniak itu. Karena gue passion ya. Iya. Lo tahu kan, sampai bos-bos itu kan pada, oh ini si Novel, ini kerja banget nih passionnya nih. Tolong bos yang mana di passion. Ya. Oke, sebelumnya kita kenalin dulu nama podcast kita. Boleh disambut dulu kali. Kita sambut dulu. Halo teman-teman semuanya di luar sana. Mama aku masuk TV. Di sini kita namanya podcast pas pulang kantor. Ini kalau sejarah namanya panjang ya, bakal habis satu episode. Jadi nggak perlu gua ceritain. Tapi yang pasti ini adalah episode pertama. Betul. Episode pertama perdana. Jadi kalau ada salah-salah ya maklumin. Namanya juga orang baru ya kan. Kalau udah 15-10 episode masih ada salah ya maafin juga karena kebanyakan namanya manusia. Nah, tapi kan orang kalau udah bikin salah ya jangan bikin salah mulu dong. Udah sekali aja. Oke. Sebelumnya gue mau perkenalan dulu. Nama gue Noval. Gue di sini bisa dibilang sebagai content creator ya. Andalan dari kantor ini. Kantor yang megah ini. Andalan. Lihat. Catat ya. Tolong ya Pak, Bu, catat ya andalan. Teman-teman bisa lihat view-nya ya. Ya, ini gue di sini andalan ya katanya. Oke. Kalau lu kenal dulu dong. Lu siapa nih, Kak? Halo, nama aku Nadia. Aku di sini sebagai sosmed specialist ya, kerjanya bikin konten juga sih. Sosmed bos gue. Halo teman-teman, kita cari aman dulu ya, ini bos gue. Ini bos gue, oke. Kita udah ngomong, tadi sebelumnya kita udah ngobrol panjang ya. Udah panjang. Hampir 2 jam. Wow. Tapi ini karena ada masalah kamera jadi kita baru ke-record. Sebenarnya kita udah ngobrol 2 jam lebih. Tapi nggak masalah. Gue sebagai anak buah, gue mau prolog dulu buat nanya ke lo, kesibukannya apa sih? Kesibukan kerjaan ya pastinya ya. Kerjaan. Kalau kesibukan kerjaan gue sehari-hari ya pasti ini sih ada ngerjain project social media. Project social media tuh ada banyak gitu. Of course, misalnya ada campaign apa nih ke depannya. Nah, social media tuh orang paling depan yang mikirin mau diapain nih. Kita gimana caranya kita promosiin campaign, acara dan lain-lain gitu. Jadi mostly mikirin strategiknya konten tuh gimana, terus apakah outputnya nanti berhasil atau enggak, audiensnya senang atau enggak gitu. Terus juga controlling social media juga gitu, kayak ada komen-komen apa ya gitu. Terus ada gimana sih insight-nya orang-orang nih terkait misalnya acara yang udah pernah kita lakukan gitu. Jadi kayak ya semacam itulah, pokoknya all social media gitu. Jadi riset juga sih tren-tren social media juga. Oke, berarti lu secara garis besar lu harus mengikuti tren yang ada gitu ya. Betul, harus update. Positif, negatif lu harus tahu gitu kan. Karena hal itu berguna untuk konten-konten ke depannya kan. Betul, setuju. Ya itulah. Ya itu salah satu suka duka ya di sosmed. Jadi nggak bisa banget tuh off social media. Walaupun kayak pengen sebenarnya kayak detox social media tuh nggak bisa gitu. Nanti kelewat nih ada berita apa gitu kan, kelewat. Setuju. Gitu. Tapi ngomong-ngomong social media spesialis. Mungkin pekerjaan ini baru belakangan ini aja kali ya, karena ya adanya sosial media juga mungkin baru beberapa tahun yang lalu gitu. Betul. Menjadi seorang social media spesialis, apakah itu cita-cita lo? Nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran sama sekali. Lalu kenapa
bisa terjun ke dunia sosial media? Ini gue cerita sejarah dari dulu kali ya. Boleh. Dari dulu banget ya. Boleh. Dulu tuh waktu kecil gue tuh pengennya jadi arsitek awalnya. Arsitek? Walaupun gue gak bisa gambar. Tau gak sih gambar gue tuh cuma sticky man gitu doang sebenarnya. itu udah paling jago menurut gue. Tapi gue selalu ngomong ke nyokap gue, aku pengen jadi arsitek gitu. Arsitek gitu. Itu tuh TK. Terus gue kan ikut apa ya, kegiatan-kegiatan juga tuh, disalurkan lah karena dulu gue kebanyakan energi. Jadi gue disalurkan lah kegiatan-kegiatan gitu. Terus akhirnya gue sampai pengen jadi penyanyi. Hal yang sebenarnya ini nggak kaget ya teman-teman ya. Jadi emang dari beberapa waktu lalu selama gue kerja di sini gue tuh selalu dengar suara Kanadia ini. Nggak ada ya? Merdu banget ya. Nggak ada. Mungkin kita ada ini nggak ya? Ada waktu untuk kita nyanyi nggak ya? Nggak ya. Nggak ada, dikejar waktu. Tapi dari passion terus dari cita-cita yang berubah-ubah gitu. Terus gue dulu sampai mengimani banget pengen jadi penyanyi sampai gue ikut Idola Cilik. Serius lu? Serius. Ini serius. Idola Cilik itu mungkin umur lu? Gue kelas 4 SD, gue inget banget. SD kelas 4 SD. Wah, gokil. Itu udah masuk. Lu ikut audisi tuh berarti kan? Udah, tinggal ketemu Mama Ira aja. Mama Ira? Jadi galak kan? Iya. Galak di audisi tinggal itu. ketemu Mama Ira. Tapi waktu itu ya satu dan lain hal lah, kehalang izin sekolah lah gitu. Jadi gak bisa. Tapi pada dasarnya lu udah bisa lolos ke situ, berarti suara lu beneran bagus. Ya bismillah aja dulu. mungkin ini jadi apa ya, hobi yang akan terus lu asah nih. Siapa tahu. Nobody know. Bener. Kalau kata tren TikTok kan, if you never try, we never know. Never try, yeah. Itu suaranya bagus. Enggak. Kita ada waktu gak ya? Enggak ada. Satu album kita enggak ada ya? Waduh, enggak dong. Belum punya. Nih, yang gue lihat ya, dari cita-cita lo dari TK lo mau jadi arsitek, terus SD langsung berubah lagi mau jadi penyanyi. Itu kan sebuah cita-cita yang apa ya? Ya itu pada dasarnya ya keinginan kita aja lah. Cita-cita omong kosong dulu lah gitu. Gue pun seperti itu. Gue waktu kecil pun dulu pengen banget jadi pilot. Gue pengen banget jadi pilot. Dari mungkin tuh gue nggak berubah sampai gue SMP. Cita-cita gue itu. Gue dari TK, gue udah dibeliin pesawat-pesawatan. Gue dulu pernah dibeliin pesawat-pesawatan yang dari kayu dulu. Hah, dari kayu? Dari kayu. Jadi itu kayu beneran dipahat sampai kayak jadi pesawat gitu. Gue ingat banget itu gue kayak pesawat, gue menyebut maskapai itu pesawat Garuda, kalau tau pesawat Boeing gituan. Itu gue dibeliin. Itu pertama kali gue jatuh cinta sama pesawat, dan kedepannya tuh gue sampai kayak gue harus jadi pilot. Terus juga waktu gue nganterin mbah gue gitu mau pulang kampung kan, di pesawat gue ke bandara kan ya, nganterin. Terus gue ngelihat para pilot gitu. Lo tau kan kalau di bandara pilot-pilot itu suka bawa koper, dia pakai pangkat gitu. Itu kayak. Terus kalau jalan tuh dia di belakangnya ada banyak pramugari. Gue udah dari kecil tuh gue udah mikir kayak wajir. Ini kalau misalkan gue jadi pilot, ini kalau misalkan pramugari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke belakang, gue udah punya satu bandara gitu kan. Kayak raja minyak ya. Itu karena emang dari kecil gue udah mikirnya yang out of the box gitu. Oke. Sampai akhirnya di SMP gue sempat mau sekolah penerbangan. Serius? Jadi gue kan tinggal di Bogor. Di Iya. Bogor itu ada sekolah penerbangan di Puncak, seinget gue di Curug. Itu sekolah penerbangan. Gue udah sempet pengen dari SMP tuh. Gue SMP gue harus bisa MTK, gue harus bisa gigih ya segala macamnya ya. Saking gue pengennya jadi pilot itu. Sampai pada waktunya di kelas 3 SMP itu adalah pembukaan sekolah pilot tersebut. Terus di situ ada kualifikasi bahwasannya harus mensertakan surat bebas buta warna. Di sini adalah awal permulaan gue menjadi hal yang bukan cita-cita gue lagi. Di saat itu gue belum tahu kalau apa itu buta warna. Gue pikir buta warna itu orang yang benar-benar gak bisa ngeliat warna. Kayak ini pandangannya hitam putih aja. Ternyata enggak. Jadi di saat gue disuruh bikin surat buta warna tersebut, gue tes kan buta warna. Itu gue ingat banget, itu bentuknya buku. Tahu gue. Bentuk buku gambar-gambar gitu. Yang ada angka-angkanya itu. Benar, yang lu mungkin kalau di Google bisa lu searching di Google itu ada
kayak bulat-bulatan ngebentuk angka terus tebak angkanya. Bisa angka, bisa gambar biasanya. Itu gue inget ada 15 gambar. 15 gambar dari si tas buta warna tersebut. 1 sampai 7 gue gampang banget. Karena gue ngerasa ini blow on aja nih kalau misalkan kayak bodoh aja gitu kalau misalkan si angka ini nggak bisa kelihatan. Sampai di gambar ke-8 itu gue mulai aneh. Gue ngerasa ya ini gak ada gambarnya, ini gak ada angkanya. Tapi si dokter selalu bilang coba dilihat dulu. Itu di warna apa ternyata? Itu di warna hijau. Gue ingat banget itu. Jadi lu parsial ya? Di gambar 8. Nah itu di saat momen itu gue mikir oke, next gambar. Kata dokternya juga dia bilang oke, next gambar dulu. Dari gambar 8 sampai gambar ke-15 gak ada satu gambar pun yang bisa gue tebak. Oh wow, oke. Jadi breakdownnya itu justru pas karena buta warna itu ya? Terus lo langsung banting setir? Gue awalnya mikir gue gak bakal jadi apa-apa lah. Karena gue mikir ya pilot adalah sebuah cita-cita gue yang satu-satunya gitu. Di saat itu nggak bisa, yaudah gue hopeless lah. Gue mikir ya jadi seorang apa ya karyawan biasa lah, kerja kayak biasa lah. Dan ternyata bener kan sekarang kan? Ternyata bener kan? Gitu loh. Bedanya ya di depan kamera aja. Di depan kameranya terus. Betul. Jadi setelah gue tahu buta warna itu, ya itu merubah kehidupan gue. Jadi dan fun fact-nya adalah gue baru tahu keluarga gue banyak yang buta warna. Oke, gue punya 3 bersaudara. Abang gue yang pertama itu buta warna parsial juga. Dan usut punya usut, nenek gue dari nyokap itu juga buta warna. Jadi emang katanya kan buta warna keturunan ya. Jadi itu di saat gue tahu gue buta warna, itu baru gue cari tahu bahwasanya gue punya keturunan buta warna. Jadi harusnya gue nggak panik, gitu. Gue nggak kaget. Tapi di situ gue kayak kok gue baru tahu ya. Tapi itu kan gue nggak perlu cita-cita jadi pilot, kan gitu. Nah iya sih. Kalau gue tuh dulu penyanyi kan. Terus gue sempet ya idola cilik itulah ya. Walaupun gagal. Terus habis itu sebenarnya ketika gue SMP ini kayaknya kedoktrin dari nyokap gue ya, karena nyokap gue juga orang kesehatan gitu. Jadi kedoktrin kali ya anaknya harus jadi dokter gitu. Anaknya harus jadi dokter. Terus nyokap gue tuh selalu menekankan kayak jadi dokter aja, jadi dokter kulit gitu. Jadi kulit kecantikan. I see. Intinya gitu. I see. Berarti dokter ya karena dari mungkin gue nggak bisa bilang semuanya mikir kalau cantik itu ada segalanya, tapi di saat lo jadi dokter kecantikan gak mungkin lo bisa nyantikin orang tapi lo sendiri nggak cantik. Gitu. Jadi kayak bisa gitu. Nge-treatment diri sendiri juga gitu. Nah terus habis itu akhirnya itu semua berubah lah tiba-tiba ketika SMA. Ketika SMA tuh gue inget banget dulu di SMA gue tuh ada 3 jurusan. Ada 3 jurusan, ada IPA, IPS, bahasa. Oke. Jadi awalnya itu gue masukin jurusan bahasa. Sampai gue dipanggil BK. Kenapa dari lo ngambil jurusan bahasa? Iya, ditanya BK? Yakin kamu mau ngambil bahasa gitu, maksudnya nilai kamu yang lain oke. Gitu sebenarnya. Terus kayak nggak mau coba IPA, akhirnya ya namanya anak muda labil gitu kan, jadi kayak ya udah gue ganti IPA deh gitu. IPA akhirnya. Terus habis itu gue inget banget seminggu sebelum bagi rapot, gue cuk-cuk ke ruangan BK, Bu saya mau ganti jurusan jadi IPS karena teman-teman gue semua di IPS. Jadi alasan gue gak ini banget ya, karena teman-teman gue pada di IPS, jadi gue pindah ke IPS. Karena mungkin gitu. Di momen itu IPA menjadi sebuah momok menakutkan karena ada pelajaran sains gitu kan. Gue dulu off banget sama fisika. Sorry banget ya Pak, fisika Fun saya. Fact, gue SMA ambil UN fisika. Wow. UN gue nilainya untuk fisika. Hah, serius? Dari 10. Dengan PD-nya gue ngambil fisika. Karena pilihannya ada 4 kan waktu itu, seingat gue. Ada biologi, fisika, kimia. 3 berarti ada 3 itu. Oh kita beda zaman ya berarti ya? Kita beda zaman. Gue tuh dulu UN 6 mata pelajaran. 4 mata pelajaran? 6. Apa sih? Itu MTK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi, sama akuntansi.
Oh iya. Akuntansi ekonomi. Berarti ada 4 mata pelajaran wajib sama tambahannya kan yang lo khususin itu kan? UN-nya 6 itu. 6 itu. 6. Oke. Emang ini gue gak tau Gap kita beda Jawa. Enggak. Tapi waktu di gue sih itu 4 aja ya. Kalau di gue sih waktu itu 4. Terus itu tapi di momen itu gue ingat banget satu sekolah itu jelek semua. Oh iya. Satu sekolah itu jelek semua. Bahkan yang gue pikir angka 3 itu adalah angka terkecil, nilai terkecil di gue. Ternyata gue rata-rata. Gue di atas rata-rata buat nilai fisikanya. Oh dulu gue tuh yang paling jelek itu bahasa Inggris. Entah kenapa ya. Oke. Jadi sebenarnya ini nih ini bisik-bisik tetangga aja. Jadi katanya kita ngomong bahasa Inggris dari sekarang ya? Enggak bisa. Jadi sebenarnya dulu bisik-bisik tetangganya adalah si pas UN bahasa Inggris ini kunci jawabannya tuh banyak yang salah. Jadi sekolah gue mengajukan banding gitu. Ini kunci jawabannya benar gitu. Tapi tidak diterima. Alhasil ya udahlah jeblok. Jadi ada yang remet juga. Gitu. Itu bahasa Inggris sih, zong. Karena dia kita udah panjang banget ya, kita udah bahas cita-cita masa lalu sampai tadi masa SMA ya gak sih? SMA masa-masa sama-sama tahu lah ya. Tapi ada yang bilang masa-masa SMA itu masa-masa yang paling indah. Lu setuju gak soal itu? Enggak. Kenapa? Capek SMA. Capek. Lo ikut bimbel-bimbel gitu sih? Ikut tapi waktu itu karena buat perguruan tinggi negeri aja. Jadi pas kelas, tapi udah mulai dari kelas 10 sih itu. Setiap itu dari kelas 1 dong berarti? Iya, jadi gue ingat banget gue bimbel itu adalah ya di PIP gitu ya. Itu tuh dari kelas 10. Dan itu memakan hari Minggu gue. Minggu jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Pasti tahu lah. Kalau yang ikut dia pasti tahu. Iya itu. Tapi menurut lu dengan ikut bimbel itu worth gak? Works gitu dalam lo menggapai cita-cita masuk perguruan tinggi negeri dong pastinya. Ketemu gebetan aja sih sebenarnya. Gitu. Maksudnya nambah temen aja gitu. Karena sebenarnya dulu sekolah gue cewek semua, jadi nggak ada cowoknya. Oh lu berarti SMEA? Bukan. SMA. Kok bisa gitu? Tapi homogen. Oh gitu. Ada SMA homogen, cewek semua di Jakarta, cari ya. Gue baru tahu. Ini gue baru tahu kalau ada SMA, karena nyokap gue pun kayak gitu dulu, katanya temennya cewek semua, tapi dia tuh SMEA. Enggak. Gue nggak tahu. Udah nggak ada SMEA sekarang kan, SMA. Tapi SMA homogen. Gitu. Cari. Bosen dong ya. Itu ibaratnya gue STM aja kan. Tapi justru karena cewek semua tuh jadi kita kayak bebas gitu. Tapi terlatih ininya sih kayak keras gitu karena justru cewek semua. Iya. Tapi ya ada kalau di STM ya yang gue tahu di STM itu ada yang jagoannya, ada yang mungkin yang orang-orang bener-bener pinternya. Ini kalau yang di SMA ini SMA khusus cewek gitu homogen itu gimana? Nggak ada senioritas sih. Nggak ada senioritas. Nggak ada. Itu berarti dari angkatan atas sampai angkatan lo, ya udah cewek semua gitu. Gue dari SMP, fun fact itu sekolah gue cewek semua. Wow. Iya, SMP. Enggak sih. Enggak terlalu dulu karena kegiatannya padat. That's why lo pas masuk si bimbel ini ketemu cowok. I see. Gak gebetan juga sih, nambah temen aja gitu. Tapi ngerasain jatuh cinta dong? Belum. Oke, karena mungkin udah keras ya. Keras. 6 tahun dong berarti kan dari SMP dulu ke SMA. pride gue tuh setinggi. Wih. Gila. Gue sebagai cewek mandiri nggak boleh ngejar cowok. Gitu, berat. Gue bisa hidup sendiri, benar. Berat, nggak mau ngalah dulu. Nggak mau ngalah, jadi kayak susah lah deket sama cowok dulu tuh. Oke, I see. Karena dia kita udah ngomongin banyak cita-cita yang tadi dari gue sebagai pilot yang nggak kesampaian, lo yang jadi arsitek nggak kesampaian, jadi penyanyi soon to be mungkin ya, kita nggak ada yang pernah tahu ya. Amin, kita sama-sama doain ya. Tapi gue pengen nanya cita-cita yang mungkin masuk akal mungkin gue bisa bilang. Oke, dulu itu gue inget banget pas SMP gue tuh ngeklaim pokoknya 25 gue harus udah mapan, udah nikah, udah punya rumah, punya mobil, bla bla bla. Banyak ya? Banyak. Oke. Itu karena waktu itu masih umur 13 tahun. Jadi masih lama tuh ke 25. Itu lagi quarter life crisis sih. Banget. Jadi itu kayak
quarter life crisis belum. Bener masih bocah labil aja gitu. Jadi akhirnya ya udah, karena kan mikirnya 25 masih lama gitu. Setelah dijalani sekarang kalau baru berapa Kak? 24 setahun lagi. Apakah rumah sudah kebeli? Belum. Apakah sudah menikah? Belum. Mobil bagaimana mobil? Belum, orang tua aja ya. Iya. Gitu. Mungkin dalam waktu setahun ini ya, mungkin amin. Kita doain semua amin. Iya sih, firasat gue sih jadi miliarder sih gue ya akhir tahun ya. Amin. Kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin teman-teman di sini juga nih kan. Teman-teman di sini kita ada yang pernah tahu. Siapa tahu lu ketemu orang pakai jas, bawa tas koper di jalan, terus ngucapin selamat kamu mendapatkan 1 triliun. Lebih ke uang kaget ya. Gue sih takut sih kalau kayak gitu, malah ntar diburu-buru kan belanjanya. Itu biasanya orang pakai topi, terus pakai topeng. Biar nggak kesamaan. Itu sama kayak ini Tuan Takur di acara dangdut kalau tahu. Tahu. Itu kan dia ngomong suka, ya kalau misalnya ini saya terima ya. Kayak gitu. Jadi identitasnya nggak mau ketahuan. Enggak. Kayak harus emang kerja keras aja sih. Emang harus kerja keras aja. Jadi di umur lu 24 sekarang yang akan menuju setahun lagi. Belum. Dari cita-cita lu itu. Rumah belum, nikah juga belum. Tapi ada rencana kalau nikah. Gua lihat ya. Lihat ya, doain aja ya teman-teman. Kalau saya kan nggak bisa maksa ya. Oh, iya. Dari pihak lakinya dong. Tapi masa gimana? Kita harus sama-sama meyakini kan. Iya. Nabung aja dulu deh. Nikah dulu. mahal, rumah mahal, biaya nanti kok punya anak juga mahal, pendidikan tuh mahal loh guys. Bener. Fun fact, gue kemarin gue punya ponakan kan. Ponakan gue ini umur 10 tahun. Yang mana itu dia kelas 4 atau kelas 5 gue lupa. Gue tanya harga LKS, lo tau LKS kan? Tau. Si buku tipis itu yang kayak koran itu. Iya. Itu gue tanya, ini satu paketnya itu sekitar 700 sekian ribu. Buset. Itu yang maksud gue berarti kan perganti per semester ya? Iya. Per semester, oke. Terus juga belum itu buku paket. Gak usah itu, gua ke ngelihat harga susu asli 1 juta. Gua hampir bingung. Apakah itu beneran harga itu? Ya bener segitu. Terus makanya kayaknya emang semahal itu gitu. Jadi gue kayak ternyata setelah gue tanya ke nyokap gue ya, dulu tuh juga harga susu formula zaman gue ya udah emang semahal itu, 500.000. Iya mungkin karena adanya beda rupiah ya kan mata uang itu kan. Tapi 1 juta coy, jadi gue kayak wow, belum popok, belum baju, belum yang lain-lain. Gue kadang mikir gitu kan. Di saat gue pikir sekarang gue udah sangat memberatkan ternyata ya dulu ya. Iya. Gue kadang mikir wah, gue lihat harganya sekarang. Gue dulu kalau minum susu ya, itu katanya sebulan tuh bisa 4 box yang besar itu loh. Gua dulu waktu kecil 13 kaleng. 13 kaleng. Sebulan. Kebayang dong. Ya kan? Terus sekarang masih ada pikiran buat bilang gitu ke orang tua. Gue langsung kayak mikir, wow, durhaka. Durhaka kedua nggak tahu dia. Iya, sumpah gue baru tahu juga sih ternyata gue dulu menghabiskan 13 kaleng susu sebulan gitu. Kayak wow, bokap nyokap gue kerja kerasnya getol banget ya. Bener. Dan semakin membuat kita semakin mikir gitu menurut gue. Iya. Untuk membuat sebuah keluarga itu ya nggak semudah itu. Bener. Dan kayak gue belum apa-apa nih. Belum apa-apa, jadi kayak memang bermimpi gitu buat punya punya hidup yang mapan gitu, kendaraan, rumah sendiri gitu kan, keluarga, bangun keluarga juga. Cuman kayak stepnya masih panjang lah gitu. Jadi kayak sekarang lebih realistis ya. Dulu kan masih SMP, angan-angan aja dulu yang tinggi gitu kan. Hey, buat kalian yang kelahiran tahun 2004 udah pamer-pamer anak 2, anak 3. Tolong dipikirkan. Itu susunya mahal, pokoknya mahal. Itu belum masuk sekolah loh. Mungkin dulu prinsip gue ini kali ya, gapailah mimpimu walaupun setinggi langit. Benar. Walaupun ketinggian sih. Benar. Ketinggian. Dan bahkan gue menemukan quotes yang lebih rasional dari quotes tersebut. Apa tuh? Kalau bermimpi setinggilah langit. Tapi jangan lupa abis kamu ketemu langit, kamu masih ada bintang. Wow. Itu quotes siapa tuh?
Gue nggak tahu ini gue ketemu di TikTok. Gue ketemu di TikTok karena gue sekarang lagi banyak nonton TikTok kan. Bener. Itu kayak itu lebih relate. Jadi lu boleh cita-cita lebih tinggi tapi jangan lebih tinggi dari cita-cita yang mungkin gak akan tercapai gitu. Jadi harus realistis ya. Jadi cukupin. Tetap. Tapi kalau misalkan emang kejadian ya alhamdulillah. Iya, gitu kan. Iya, itu sih di usia-usia sekarang ya itu kayak setelah gue menginjak usia yang hampir 25 gitu gue jadi kayak cita-cita gue di 13 tahun tar dulu. Jadi gue mesti fokus ke diri gue dulu sendiri, nabung ya kan. Tapi gue dulu ini sih inget gue ya. Jadi gue kayak inget di saat lo ngomong rumah, di saat lo ngomong keluarga gitu ya. Gue tuh sempat mikir kayaknya cita-cita sederhana gue yang akan mungkin gue wujudkan dalam waktu dekat adalah gue pengen punya kolam renang dalam rumah. Jadi dulu tuh sempat jadi kan karena gue tinggal di Bogor ya. Gue nggak tahu, gue nggak bisa bilang seluruh Bogor kayak tempat gue. Tapi dulu tuh jarang lah untuk rumah-rumah orang kaya gitu, yang at least dia punya kolam renang di rumahnya. Itu jarang banget. Bahkan ada satu rumah orang kaya yang punya kolam renangnya disewain. Dan gue bayar dan gue sering. Pinter itu berarti ya. Iya, gue seminggu sekali tuh berenang di situ. Wow. Itu gue ingat banget 7.000. 7.000 itu kolam bener ya, kalau gue biasa bilang itu kolam rumahan tapi disewain dan itu rame di tempat gue dulu. Kalau lu mimpinya itu ya kolam renang. Gue pengen banget punya kolam renang. Kalau gue tuh impian paling sederhana ya. Ini mungkin mimpi orang-orang di luar sana juga ya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi satu sih gue pengen banget belanja atau beli apapun tanpa harus ngelihat price tag. Oh my god. Wow. Ambil aja gitu. Itu tuh one of the mimpi gue tuh. Suka kan pernah dengar kalau kita udah masuk tempat belanjaan, shopping gitu, kita lupa waktu segala macam. Itu sebenarnya bukan lupa waktu. Kita lama ngeteknya, memutuskan untuk membeli atau tidak. Pokoknya kalau ada ongkir nggak jadi beli. Gitu kayak tar dulu deh. Harus gratis ongkir. Benar. Karena ini ongkirnya kalau dipakai 10 kali kayaknya bisa beli barang ini lagi. Nah gitu iya. Kan, gitu jadi kan. kayak pemikirannya gitu. Jadi itu sih gue mikirnya impian yang pengen banget gitu, yang masih possible kayaknya ya. Benar. Possible lah ya. Tuh. Oke. Nggak terasa ya, ini udah waktu jam 6:30. Hah, serius? 6:30 malam. Ya teman-teman. Kita tadi dari terang ya, ke gelap. Nanti jalannya udah macet nih pantesan gue lihat. Betul, jalan udah macet ini. Jadi dari kesimpulan kita udah obrolnya semuanya, bisa gue simpulkan kalau bercita-citalah setinggi langit, tapi jangan pernah hancur sama kenyataan. Nice. Menurut gue kayak gitu ya teman-teman ya. Yeah. Oke, kita cukupkan dulu kali kan Nadia. Boleh. Oke. Sampai bertemu teman-teman lainnya. Sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Tentu saja di acara podcast Pas Pulang Kantor. Nadia pamit.